first, ingat, kita itu kerja buat cari duit. Dan nggak ada keluarga yang mengharapkan kita pulang tinggal lama dong, Pak. Nah, dan selalu ingat, berdoa sebelum bekerja dan gunakan APD yang selengkapnya, Pak. Sesuai dengan peraturan perusahaan. Ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Selamat datang di CBI Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari Ibu Paula ya. Hai Selamat semua. datang di PKS Kanamit. Ya, Pak. Makasih ya. Ya, jadi beliau ini di ahli bagian sustainability atau K3. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu, terkait K3 ya, Boleh. khususnya di PKS inilah gitu ya. Oke. Jadi apa sih arti K3 sebenarnya selain sebagai alat pelindung diri begitu, Bu? Saya boleh jawab ini, Pak? Langsung, Pak? Langsung jawab aja, Bu. Oh, Nggak oke. apa-apa, biar lain akan. Jadi, Pak, kalau arti K3 sendiri, peran penting itu sangat penting sekali, Pak, bagi perusahaan. Karena di sisi lain, K3 juga akan menjamin dari pekerja dan perusahaan juga supaya mengurangi cost, Pak. Dari situ juga kan kita juga tahu ya, resiko-resiko yang ada di dalam pabrik atau di dalam perusahaan unit kerja, Ya. itu tuh bisa kita kerucutkan lagi, Pak, menjadi kecil dan kita jadi lebih tahu gitu apa aja resiko-resiko dan kita bisa mengendalikannya gitu, Pak, supaya tidak terjadi lebih banyak kecelakaan kerja gitu. Berarti intinya meminimalisir potensi kecelakaan yang lebih fatal begitu. Iya, betul, Pak, betul sekali. Oh, begitu ya. Ya. Kemudian apa saja sih, Bu, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menerapkan K3, Bu? Yang pertama sih, Pak, kembali lagi ya, Pak ya, kita tuh sebagai perusahaan pasti wajib lah mengendalikan resiko dan kita mengidentifikasi di mana sih di tempat kerja itu ada bahaya apa aja. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi bahayanya tuh dalam bahaya yang berat, ringan, ataupun sedang kayak gitu, Pak. Jadi lebih terorganisir lah, Pak, jadinya, terintegrasi juga jadinya kayak gitu. Berarti bahaya itu banyak ya, selain bahaya kayak kimia, ada juga bahaya yang lain, Bu? Banyak, Pak, betul. Dan kita pun sebenarnya di kehidupan luar, Pak ya, di Ya. lingkungan luar, tidak hanya di dalam perusahaan, kita juga banyak bahaya mengintai, Pak. Contohnya, Ya, kita betul. kayak naik motor, Pak. Tapi banyak nih nggak pakai helm, walaupun dekat ya, cuma 5 meter atau 10 meter. Kita kan nggak tahu itu bahayanya gimana kan, Pak. Nah, jadinya kayaknya kita harus kesadaran diri juga penting, Pak, untuk mengidentifikasi bahaya. Jadi harus pakai helm, kayak gitu-gitu, Pak. Cuma kan masalahnya gini, Bu, kadang orang ini kan awam, ya kan? Betul. Jadi bagaimana cara Ibu untuk merubah mindset orang itu? Karena gini, pernah kita alami contoh seperti yang terjadi di perusahaan kita lah, gitu kan. Orang baru ini, nggak biasa kerja pakai helm, tiba-tiba dia pakai helm, kan gitu kan. Jadi otomatis kan butuh adaptasi gitu loh. Butuh adaptasi buat memakai helm terus gitu. Jadi gimana langkah Ibu gitu loh untuk merubah mindset mereka agar mindset itu menjadi suatu helm itu menjadi suatu kebutuhan. Oh, oke, Pak. Kalau misalnya dari tim sustainability sendiri ya, Pak ya, Ya. untuk memakai APD itu penting, Pak. Nah, contoh supaya dia tuh mindset dan pola pikir orang-orang awam itu anggaplah kayak sudah tertanam lah di dalam pikirannya itu. Yang pertama dari atasannya sendiri, Pak, dari Oke. leadernya. Dari leadernya, kalau leadernya udah mencontohkan hal yang baik, itu Ya. pasti mereka akan menurutinya. Toh juga perusahaan dan karyawan nggak rugi kan? Karena kan APD yang sudah disediakan juga tidak memberatkan karyawan. Seperti udah disediain sendiri dan juga kayak udah dibelikan, udah dikasihkan secara gratis dan cuma-cuma kan, Pak. Tergantung mereka yang mau memeliharanya lebih baik lagi gimana. Dan juga yang pasti sosialisasi, Pak. Setiap hari kita pasti akan sosialisasi apa saja dampak bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tempat kerja yang kita hadapi ini. Kita kan nggak tahu tuh dampaknya apa aja. Kerjaannya kita di bahaya apa aja, mungkin di area panas, mungkin di area bising, di area ketinggian, itu kan dampaknya beda-beda tuh, Pak, jadinya nanti. Nah, jadi mungkin akan lebih banyak sosialisasi dan juga banyak wejangan-wejangan lah, Pak ya, gitu. Berarti dalam kata lainnya Ibu ikut briefing ke Iya, mereka betul. gitu ya. Mungkin di dalam bahasa para perusahaan itu briefing, Pak. Betul. Terus seandainya nih Ibu temukan orang yang ngeyel nih, ya kan? Di depan kita dia oke pakai, tiba kita pergi, dilepasnya lagi, itu bagaimana itu, Bu? Mungkin itu tergantung dari pihak-pihak manajemen ya, Pak ya.
Karena biasanya kalau kayak gitu kan berarti mereka yang tidak disiplin kan. Ya, Nah, benar. karena mereka tidak disiplin, artinya kita harus ada inspeksi dong, Pak. Benar. Nah, supaya kita bisa mengontrol mereka apakah mereka itu disiplin atau tidak begitu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ya. APD apa aja sih Bu yang ada di tempat Ibu sekarang lah gitu. Ibu kan sekarang di PKS nih. Ya. Apa aja APD yang wajib ada di situ begitu? Kalau APD yang pada umumnya ya, Pak ya. Umumnya. Yang wajib itu ada helm, Helm, sepatu, sepatu, body harness untuk ketinggian, earplug, earmuff, kacamata safety, terus juga ada safety reflektif, itu juga perlu. Itu sih Pak untuk umumnya kayak gitu. Oh, itu kan untuk yang pekerjanya berarti. Ya betul Pak. Kalau untuk yang cairan-cairan ada nggak Bu? Kalau untuk Karena kan- cairan-cairan, Karena kan kalau kita lihat nih, lokasi kerja mereka kan banyak nih kan. Iya, Ada yang betul. kayak di lapangan, ada yang di kantor tim support, kemudian ada tim laboratorium, kan Iya, gitu kan. betul. Nah, dampak apanya juga berbeda, dampak-dampak efeknya lah gitu, kan berbeda. Jadi kalau misalnya apakah kita di dalam ruangan harus buka helm kan? Enggak Ya, juga kan gitu ya, kan. betul. Nah, jadi apa aja yang harus disiapkan gitu. mungkin tergantung dari tempat kerjanya ya Pak ya. Mungkin kalau di dalam ruangan, itu seperti di lab, itu kita sediakan jas, terus kacamata lab, terus juga sarung tangan, masker, dan juga jas labnya juga ada Pak. Dan sepatu yang anti licin itu Pak, anti selip, Oh, yang itu slip. ada ya. Itu. Dan untuk di luar ya seperti tadi, sarung tangan kain biasa, dan juga sarung tangan kain las. Karena ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan pengelasan ya Pak ya. Nah, jadi kita menyesuaikan Pak tempat kerjanya dan menyesuaikan posisi tempat kerjanya begitu. Oke, jadi pertanyaan lagi nih Bu. Ya. Bagaimana peran Ibu nih sebagai K3 ya kan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di lokasi kerja Ibu? Ya kita balik lagi sih Pak. Sebenarnya untuk peran kecelakaan ketiga itu dalam pengurangan kecelakaan itu ya kita banyak-banyak briefing Pak. Banyak-banyak briefing, banyak-banyak himbauan lah Pak. Himbauan dan juga banyak-banyak kan ada atasan-atasan kita yang bisa kita ajak untuk kolaborasi Pak. Ya benar. Awareness-nya bisa kita buat sendiri kayak demo-demo gitu Pak. Jadi kita banyak mengingatkan mereka Pak juga dan juga kita bisa dalam lapangan itu kan inspeksi ya Pak ya. Jadi kita bisa untuk inspeksi untuk biar mengontrol dan mencegah itu Pak, mengurangi resiko. Berarti Ibu lebih sering keliling ya? Ya betul Keliling ke lapangan. Pak. Ya, jadi Berarti- kita harus ngecek-ngecek mereka satu-satu nih, walaupun agak ngeyel ya Pak ya. Berarti Ibu ini rajin lah ini. Jangan-jangan Ibu dibenci sama orang di dalam gitu kalau kayak gitu. Sebenarnya untuk dibenci itu memang sepertinya iya Pak. Karena kan sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka tidak suka kan itu harus disukakan dulu karena itu juga kebaikan mereka juga kan Pak ujung-ujungnya supaya perusahaan juga lebih produktif, banyak ininya produknya lebih tinggi produktivitasnya dan juga mereka juga lebih aware lah sama diri mereka juga kan kayak gitu. Jadi nggak ada yang rugi Pak sebenarnya, tapi saya dibenci Pak kayak gitu. Ya mungkin itu resiko pekerjaan ya. Iya, betul. Padahal niat kita baik mungkin awalnya demi keselamatan kita. Cuman mereka nggak siap nih karena mindset tadi belum terbentuk kan gitu kan. Terselaraskan dengan kita Pak. Belum kayak terbiasa. Gitu. Iya betul sekali. Jadi mereka benci sama Ibu terakhirnya gitu. Iya, jadi mereka seolah-olah kita itu menekan mereka, padahal kita itu menyayangi mereka Pak. Padahal untuk keselamatan mereka juga. Iya betul. Dan juga kan dari sisi perusahaan pamor juga naik dong Pak, Ya dong, kayak gitu. pasti itu. Dan juga dari sisi karyawan juga kan mereka jadi lebih selamat dan bisa ketemu sama pacarnya, sama istrinya, ya kan Pak, kumpul keluarga, Iya, bisa betul. melanjutkan hidup lebih baik kayak gitu. Jadi apa harapan Ibu untuk para karyawan Ibu lah yang di tempat kerja kan gitu? Harapannya apa? Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan gitu kan, sepatah dua kata. Oh ya. Biar mereka sadar gitu maksudnya. Jadi utamakan keselamatan kerja, bahwasanya keselamatan itu penting gitu ke mereka gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan buat mereka itu. Mungkin ini Pak, safety first, ingat kita itu kerja buat cari duit dan nggak ada keluarga yang mengharapkan kita pulang tinggal lama dong Pak. Nah, dan selalu ingat berdoa sebelum bekerja dan gunakan APD yang selengkapnya Pak, sesuai dengan peraturan perusahaan. Oh, berarti pada intinya kita pergi sehat, pulang selamat gitu. Iya Pak,
Betul. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Ya, Pak. itu aja Sama-sama, ya. terima kasih Atas kembali. apa namanya informasinya kepada kita. Jadi harapannya ya untuk semua teman-teman yang ada di lapangan kan gitu kan, selalu gunakan APD ya. Jadi kan APD itu Sebagai habit. sebagai kebutuhan ya, kebutuhan, bukan sebagai aturan yang mempersulit kita, bukan. Jadi APD itu wajib ya, tujuannya untuk meminimalisir potensi. Memang secara keselamatan ya kecelakaan itu pasti ada, cuma kan kita meminimalisir biar tidak semakin parah kejadiannya, begitu. Oke. Karena ada keluarga yang menunggu, Nah, Pak. itu dia, karena ada keluarga yang menunggu. Ada ya pacar kan? juga ya, Pak Iya, ya. itu masih ada nggak? Ya, kalau itu iya, Pak. Itu rahasia dong, Ya, Pak. jadi seperti itu ya. Ya. Jadi utamakan keselamatan. Keselamatan itu paling utama, ya. Kalau kecepatan, ya, kecepatan itu penting, tapi tetap harus selamat. Harus utamakan keselamatan. Ya, jadi sekecil apapun potensi itu ada, ya. Tujuan kita biar kita selamat dengan cara memakai APD. Mungkin itu ya hasil kita wawancara dengan Ibu Paula ya. Ya, Pak. Terima kasih sudah datang di Sama-sama. CPI Terima kasih Podcast sekali ya, Pak ya. Harapannya kita bisa bertemu lagi ya kan. Ya, Pak. Untuk Boleh melakukan wawancara lagi yang lebih dalam ya kan Bu. Boleh, Pak. Oke, mungkin kita sekian. sharing-sharing nanti ya, Pak ya. Oh iya benar. Oke, mungkin sekian untuk podcast kita hari ini. CPI Podcast Karya CPI nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan benih